dan perekonomian daerahku. Budaya daerahku. Kawasan Candi Borobudur termasuk bentuk peninggalan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. Candi ini menjadi sumber sejarah bagi generasi sekarang untuk mengetahui peninggalan kehidupan manusia pada masa lalu. 1. Warisan budaya. Banyak bentuk tradisi atau budaya yang ada di masyarakat hingga kini masih terpelihara dengan baik. Warisan budaya dapat diartikan peninggalan yang menggambarkan sistem nilai, kepercayaan, tradisi, dan jejak-jejak suatu kebudayaan yang terus-menerus diwariskan dari masa lalu hingga sekarang. Warisan budaya dibagi menjadi dua jenis. Warisan budaya benda dan tak benda. Warisan budaya benda adalah budaya yang dapat diraba. Misalnya, transportasi, bangunan, makanan, benda-benda seni, alat musik, dan alat produksi. Warisan budaya tak benda adalah budaya yang tidak dapat diraba. Misalnya, adat istiadat, tarian, lagu daerah, kebiasaan, dan cara bercocok tanam. 2. Cara menjaga warisan budaya. Indonesia kaya akan warisan budaya. Kita harus dapat menjaga dan menghargai keragaman warisan budaya. Cara menjaga kelestarian budaya asli antara lain ikut mempelajari dan mengikuti lomba kesenian daerah, melindungi dan merawat benda seni tradisional. Cara menghindari kebiasaan yang merusak budaya asli, misalnya tidak membuat kotor, coret-coret, dan meremehkan benda-benda seni tradisional, serta tidak mengganggu pentas seni daerah. Kegiatan ekonomi masyarakat. Aktivitas ekonomi masyarakat. Aktivitas ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Usaha-usaha di bidang ekonomi yang ada di masyarakat sangat beraneka ragam. Pertanian. Indonesia merupakan negara agraris. Karena sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki usaha di bidang pertanian. Pertanian merupakan kegiatan mengolah tanah dan menanaminya dengan tanaman yang bermanfaat. Usaha pertanian biasanya banyak terdapat di daerah pedesaan dan pegunungan. Perkebunan. Perkebunan adalah usaha penanaman lahan dengan tanaman-tanaman keras. Hasil perkebunan banyak digunakan untuk keperluan ekspor, sehingga menambah devisa negara. Untuk meningkatkan hasil perkebunan dapat dilakukan dengan cara 1. Pembukaan perkebunan baru 2. Pemeliharaan tanaman perkebunan 3. Pemberian modal 4. Melakukan kegiatan penyuluhan lapangan. Peternakan. Peternakan adalah kegiatan usaha memelihara hewan peliharaan yang dapat diambil manfaatnya. Kegiatan peternakan dapat dibagi menjadi 3 jenis. 1. Peternakan hewan besar, seperti sapi, kerbau, dan kuda. 2. Peternakan hewan kecil, seperti kambing, domba, dan kelinci. 3. Peternakan unggas, seperti ayam, itik, burung. Kehutanan. Bangsa Indonesia memiliki wilayah hutan yang sangat luas. Hasil-hasil hutannya juga sangat beraneka ragam, seperti kayu dan rotan. Hutan juga berfungsi sebagai penjaga keseimbangan alam. Hutan juga menjadi tempat tinggal berbagai macam satwa, sehingga kita harus selalu menjaga kelestariannya. Perikanan. Perikanan adalah kegiatan usaha memelihara dan membudidayakan ikan. Usaha perikanan dibedakan menjadi 2, yaitu perikanan darat dan laut. Perikanan darat. Perikanan darat merupakan usaha menangkap dan memelihara ikan di daerah perairan darat. Perikanan darat meliputi perikanan air tawar dan perikanan air payau di tepi pantai. Perikanan laut. Perikanan laut merupakan usaha menangkap dan membudidayakan ikan di pantai, laut, dan tambak-tambak. Perindustrian.
Industri merupakan kegiatan mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi maupun barang jadi. Kegiatan perindustrian digolongkan menjadi 3 kelompok berikut ini. 1. Industri kecil atau rumah tangga. Ciri-cirinya: A. Menggunakan peralatan sederhana. B. Hanya membutuhkan modal kecil. C. Biasanya dilakukan untuk usaha sampingan. D. Memerlukan banyak keterampilan tangan. 2. Industri sedang. Ciri-cirinya: A. Menggunakan peralatan yang modern. B. Membutuhkan modal yang relatif besar. C. Menggunakan tenaga ahli dan teknisi terampil. 3. Industri besar. Ciri-cirinya: A. Membutuhkan modal yang sangat besar. B. Menggunakan peralatan berteknologi modern. C. Menggunakan tenaga ahli berketerampilan modern. D. Terdapat organisasi kerja dan pembagian tugas yang jelas. E. Proses produksi dilakukan secara terus-menerus. Pertambangan. Barang-barang tambang yang ada di Indonesia dapat digolongkan menjadi 3 kelompok. 1. Barang tambang mineral logam. Misalnya, emas, tembaga, nikel, timah, bauksit, dan besi. 2. Barang tambang bukan logam. Misalnya, marmer, gips, belerang, dan keramik. 3. Barang tambang sumber energi. Misalnya, batu bara, gas, dan minyak bumi. Perdagangan. Perdagangan merupakan kegiatan yang bertujuan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Barang-barang yang diperdagangkan dapat berupa hasil-hasil pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, dan barang hasil industri. Jasa. Jasa merupakan bentuk usaha yang dilakukan dengan cara memberikan pelayanan terhadap konsumen. Contoh usaha di bidang jasa, antara lain jasa transportasi, perusahaan asuransi, pengacara, dokter, dan bengkel. Kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi secara garis besar meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. A. Kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. B. Kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. C. Kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan menggunakan, memakai, atau menghabiskan barang hasil produksi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Pengaruh kondisi alam terhadap aktivitas ekonomi. Daerah pemukiman di pedesaan maupun perkotaan memiliki kenampakan alam yang beragam. Ada yang berupa dataran rendah, dataran tinggi, dan pantai. Kondisi alam ini mempengaruhi kegiatan ekonomi penduduk di sekitarnya. Mata pencaharian penduduk menyesuaikan dengan kondisi alam. A. Dataran tinggi. Daerah dataran tinggi berupa tanah pegunungan dan berbukit-bukit. Penduduk yang berada di pedesaan bekerja di perkebunan. Mereka menanam tanaman industri, seperti teh, kopi, kina dan kakao. B. Dataran rendah. Daerah dataran rendah banyak dialiri sungai. Tanahnya gembur, dan suhu udaranya panas. Pada umumnya, penduduk di pedesaan melakukan kegiatan pertanian dengan cara bersawah, budidaya ikan, dan beternak. Adapun di bagian perkotaan sebagian besar melakukan kegiatan perdagangan dan industri. C. Daerah pantai. Daerah pantai berdekatan dengan laut. Penduduk daerah pantai mayoritas bekerja sebagai nelayan. Mereka pergi melaut menangkap ikan.
Daerah pantai banyak digunakan oleh sebagian penduduk untuk usaha tambak ikan. Faktor pendukung kegiatan ekonomi. Salah satu faktor pendukung kegiatan ekonomi masyarakat adalah sumber daya alamnya. Manfaat sumber daya alam ada yang bersifat langsung dan tidak langsung. Langsung artinya kekayaan alam itu dapat dimanfaatkan oleh tiap-tiap warga masyarakat secara langsung. Misalnya, hasil pertanian dan perkebunan dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Tidak langsung artinya hasil kekayaan alam tersebut dimanfaatkan untuk pembangunan sarana umum. Misalnya, jalan, jembatan, dan gedung-gedung sekolah. Selain sumber daya alam, sumber daya manusia yang terdapat di suatu daerah juga merupakan faktor dalam menunjang kegiatan ekonomi. Jumlah manusia yang banyak dan berkualitas sangat bermanfaat dalam kegiatan ekonomi. Kondisi perekonomian di suatu daerah juga didukung oleh sarana dan prasarana, seperti sarana jalan, alat transportasi, alat produksi, dan bangunan pasar. Hal ini akan memudahkan manusia dalam mengolah, memproduksi, dan mendistribusikan hasil sumber daya alam tersebut. Keragaman budaya daerah. Keragaman budaya akan membentuk kebiasaan dan adat istiadat yang berbeda antara satu suku dengan suku bangsa yang lain. Tarian adat. Tiap daerah mempunyai jenis tarian yang khas. Tarian biasanya dipertunjukkan pada saat upacara adat, menerima tamu agung, dan menjamu para wisatawan. Pakaian adat. Pakaian adat merupakan pakaian daerah yang biasanya dipakai oleh masyarakat daerah tertentu pada acara khusus, seperti pernikahan dan upacara adat. Warna, corak, dan bentuk pakaian adat satu daerah dengan daerah lain beraneka ragam. Lagu daerah. Tiap daerah mempunyai lagu daerah yang khas. Lagu daerah menggunakan syair dengan bahasa daerah asalnya. Alat musik tradisional. Setiap daerah mempunyai alat musik tradisional. Alat musik tradisional berguna untuk mengiringi lagu dan tarian daerah. Makanan khas daerah. Makanan khas setiap daerah berbeda-beda. Hal tersebut sering dijadikan objek wisata kuliner. Rumah adat. Setiap suku bangsa memiliki rumah adat masing-masing. Rumah adat bentuknya bermacam-macam. Senjata tradisional. Senjata tradisional adalah senjata yang umumnya dimiliki setiap suku bangsa di Indonesia. Senjata tradisional juga digunakan sebagai pelengkap tarian adat, pakaian adat, dan upacara